Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen Haben Bahasa. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mau mendasari semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 19 Januari 2026, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Yang kedua, Injil Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar kata kontras. Kontras itu apa Bapak Ibu? Sesuai dengan KBBI, kontras itu memperlihatkan perbedaan yang nyata antara perbuatan dan kata-kata. Jadi kontras itu adalah sebuah perbedaan, ya, perbedaan yang nampak, perbedaan yang kelihatan, perbedaan yang nyata, baik itu perkataan maupun itu perbuatan, ya. Jadi kontras itu menggambarkan sesuatu yang berlawanan, ya, berlawanan, bertolak belakang, bertentangan, itu kontras. Dan hari ini saudara kita akan melihat kontras antara satu dengan yang satunya. Apakah itu saudara? Kita lihat hari ini bahwa dalam bacaan yang pertama 2 Tawarik pasal 18 ayat yang keempat. Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini adalah sebuah momen krusial. Raja Yehuda, ya, Raja Yehuda yaitu Yosafat, Raja Yosafat dari Yehuda, dan juga Raja Ahab dari Israel, ya. Mereka akan berperang menghadapi Raja Aram, dan sikap mereka ini kontras, bertolak belakang, ya. Raja Yosafat, ia adalah seorang yang saleh. Ia berkata, mari kita tanyakan dulu kepada Tuhan. Jadi dia benar-benar mendasari peperangan yang dilakukan itu dengan bertanya dahulu kepada Tuhan. Sebelum berperang melawan bangsa Aram, ya, raja yang saleh ini menyadari bahwa keputusan yang dia ambil itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Dan ini dia memastikan bahwa apapun keputusannya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa ia mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun berbeda dengan Raja Ahab. Raja Ahab mendengar apa yang ingin didengarnya. Dia mendengar perkataan-perkataan manusia. Dia mengumpulkan 400 nabi, ya, 400 nabi yang menyatakan bahwa mereka akan menang. Mendengarkan perkataan manusia, mendengarkan perkataan yang sementara, ya, yang menguntungkan bagi dia. Dan ini berbeda, ya. Raja Yosafat mencari Tuhan, ya. Kemudian Raja Ahab mencari manusia. Kamu kita perhatikan juga saudara pembacaan yang kedua, Yohanes 6 ayat 3. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu ada roh dan hidup. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang akulah roti hidup, tidak ada yang memahami. Banyak yang tidak memahami apa yang disampaikan. Dan memang benar perkataan Yesus adalah firman Allah yang mengandung kuasa,
yang dapat menghidupkan hati manusia yang sudah mati, ya. Dan mereka bisa memahami perkataan-perkataan ilahi Tuhan Yesus ini ketika mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ketika mereka sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Manusia yang tidak dibaharui tidak akan dapat memahami hal-hal rohani. Ya, hanya ketika mereka memiliki Roh Kudus, mereka akan mampu memahaminya. Tuhan Yesus memperjelas bahwa iman sejati menerima kebenaran rohani disampaikan melalui roh, ya, melalui roh, bukan interpretasi fisik atau daging, ya. Dan kehidupan kekal itu datang dari hubungan transformasi dengan Kristus, antara pribadi dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus, menerima firman-Nya, bukan dari pemenuhan fisik ataupun usaha manusia. Dan ini kontras antara roh dan daging. Hanya ketika kita di dalam roh, kita akan memahami perkataan-perkataan Kristus. Karena perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan-perkataan yang hidup, perkataan-perkataan yang menyelamatkan. Bukan duniawi, bukan bersifat daging yang membawa kebinasaan, tetapi roh yang membawa hidup. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, bukan roti yang kita bisa makan kita kenyang, tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai roti hidup, kita tidak akan pernah merasakan lapar, bahkan kita akan mengalami kepastian keselamatan yang kekal selama-lamanya. Aku diberkati oleh Tuhan, ini kontras, ya, antara Raja Yosafat dengan Raja Ahab, antara roh dan daging. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan hal-hal yang sementara. Dan marilah kita hidup juga, hidup di dalam keinginan-keinginan roh, mengikuti keinginan-keinginan roh, bukan keinginan daging. Karena perkataan-perkataan firman Tuhan adalah perkataan-perkataan yang hidup, perkataan-perkataan yang menyelamatkan. Seperti itu yang kita baca, ya, dalam minggu ini, Yohanes 1:16, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita sudah mengalami Kristus dalam hidup, maka benar bahwa kita ini harus sungguh hidup mencari Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kehendak roh, sehingga kita mengalami kepenuhan Kristus, ya, sehingga kita mengalami kepenuhan Kristus setiap. Terpujilah nama Tuhan. Satu demi untuk kita. Hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara Tuhan. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani. Ya Tuhan, biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan apapun situasi yang kami hadapi, dan kami mau Tuhan untuk terus mengerti, memahami perkataan-perkataan firman-Mu, dan kami mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam yang Abian Basi, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sekiranya di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dalam kehidupan pergumulan suami istri, tumbuh kembang anak-anak, pendidikan, pergumulan akan jodoh, pergumulan akan keturunan, pergumulan akan sakit penyakit, tentang keuangan, pekerjaan, masa depan, masa tua. Dan ada begitu banyak pergumulan yang ada Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa ketika kami sungguh hidup di dalam roh, ketika kami sungguh hidup di dalam firman Tuhan, maka kami akan mengalami kuasa Allah yang bekerja dengan sempurna dalam hidup kami. Bahkan apa yang tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terpikirkan oleh pikiran kami, itu Tuhan sediakan ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bila kami semua Tuhan mengalami kepenuhan Allah setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga terus bangsa kami Indonesia ini, dan Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
dengan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripadamu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.